Meskipun gejolak ekonomi global terus berlanjut, perekonomian Indonesia tetap tangguh dengan prospek yang menjanjikan. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia yang solid pada tahun 2023 pada kisaran 4,5 atau 5,3% sebelum meningkat menjadi 4,7 atau 5,5% pada tahun 2024 nantinya, ditopang oleh konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang positif di tengah perlambatan ekonomi global. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini, kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Republik Indonesia. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah sisi gelap dunia negara Republik Indonesia. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK diperkirakan berada dalam tren menurun dan kembali ke sasaran 3,0%, lebih kurang 1% pada tahun 2023 dan 2,5%, lebih kurang 1% pada tahun 2024. Dengan inflasi inti diperkirakan akan kembali ke sasaran semula, yaitu pada semester 1 tahun 2023. Sejalan dengan inflasi impor yang terkendali, rupiah yang stabil, serta respon kebijakan moneter yang front preemptif dan forward looking. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa ke depan kondisi global penuh dengan ketidakpastian dan sulit diprediksi, yaitu pada tahun 2023. Kita harus tetap berhati-hati dan waspada tanpa kehilangan optimis, tambah Presiden Joko Widodo terkait dengan pengambilan kebijakan. Sinergi fiskal moneter harus terus diperkuat untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi nasional memberikan manfaat yang besar bagi rakyat dan negara, dalam arti mendorong ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional. Dalam rangka menjaga kekokohan ketahanan ekonomi yang telah terbangun dari waktu ke waktu dan sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia menekankan sinergi dan inovasi sebagai kunci menghadapi gejolak global. Optimisme pemulihan ekonomi harus diperkuat dengan tetap mewaspadai dampak dan ketidakpastian global, termasuk resiko stagflasi, modernisasi ekonomi, dan inflasi tinggi. Hal ini sejalan dengan meningkatnya risiko koreksi pertumbuhan ekonomi secara global dan di berbagai yurisdiksi yang dapat terjadi jika fragmentasi politik dan ekonomi yang tinggi dibiarkan terus berlanjut dengan pengetahuan moneter, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menurunkan inflasi di masing-masing negara.
Pada tahun 2023, bauran kebijakan Bank Indonesia tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari bauran kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global dan risiko resesi di berbagai yurisdiksi. Empat kebijakan Bank Indonesia, yaitu kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2023 akan difokuskan pada stabilitas rupiah dan pengendalian inflasi untuk mengembalikan inflasi ke kisaran sasarannya lebih awal sebagai upaya memitigasi dampak gejolak global serta mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia akan secara konsisten melanjutkan respon kebijakan suku bunga yang terkalibrasi, terencana, dan terkomunikasikan dengan baik untuk memastikan target inflasi inti tercapai lebih awal, yaitu pada semester 1 tahun 2023. Besaran dan waktu respon kebijakan akan didasarkan ekspektasi inflasi dan inflasi inti terhadap proyeksi awal dan target yang akan dicapai. Yang kedua, kebijakan makroprudensial, di mana Bank Indonesia akan mempertahankan sikap kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas dan UMKM, sehingga mempercepat pemulihan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan membangun ekonomi dan keuangan yang hijau dan inklusif. Yang ketiga, kebijakan sistem pembayaran, yaitu digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan cetak biru sistem pembayaran Indonesia atau BSPI 2025 berdasarkan satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air, bertujuan untuk mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital, mengembangkan kerjasama sistem pembayaran lintas batas, dan mengembangkan rupiah digital sesuai tahapan yang digariskan dalam buku putih yang diluncurkan di PTBI tahun 2022. Yang keempat, kebijakan pendalaman pasar uang, di mana pendalaman pasar uang dan pasar falas akan dipercepat sesuai dengan cetak biru pengembangan pasar uang BPPU tahun 2025 untuk memperkuat transmisi kebijakan, mengembangkan infrastruktur pasar uang serta instrumen keuangan yang modern dan berkelas dunia, termasuk keuangan berkelanjutan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, kebijakan ekonomi keuangan yang inklusif dan hijau, di mana program inklusif keuangan dan ekonomi yang menargetkan UMKM akan diperluas seiring dengan keuangan syariah, termasuk melalui digitalisasi dan membuka pasar domestik dan ekspor. Kelima kebijakan Bank Indonesia tersebut akan diperkuat melalui koordinasi yang erat dengan pemerintah, pusat dan daerah, serta mitra strategis yaitu TPIP dan TPID serta GNPIP di berbagai daerah untuk mengelola inflasi. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK juga akan diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sekaligus menghidupkan kembali penyaluran kredit pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ekspor sambil meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan.
Bank Indonesia juga akan memperkuat kerjasama keuangan internasional dengan bank sentral dan otoritas di negara mitra lainnya, serta mendorong perdagangan dan investasi di sektor prioritas bersinergi dengan lembaga terkait. Sinergi yang erat juga akan terus dipertahankan dengan pemerintah untuk memastikan keberhasilan keketuaan ASEAN Indonesia pada tahun 2023, khususnya dalam jalur integrasi keuangan. Untuk menghadapi inflasi yang terjadi, akankah negara kita ini mampu meminimalisir kemiskinan rakyatnya? Selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.